Selamat datang di Coffee Co. Balik lagi bersama kita di Kopdar Film Indo Posko. Bener banget. Kenapa gue bilang selamat datang lu balik lagi? Oh iya lupa. Ya udahlah. Ya udahlah. Kali ini kita akan membahas tentang Filmnya Chris Pratt. Iya. Yang Bukan jadi Star-Lord. ya, bukan Guardian of Galaxy. Tapi Guardian of Angel. Itu kayaknya Guardian of Angel itu nama skill Dota aja. Fuck lah. Oh itu ultinya Inian, itu ultinya Omni Knight. Oh iya, cuma maaf out of topic ya. Ya, kali ini kita bakal ngebahas film Tomorrow War. The Tomorrow War. Benar. Iya. Filmnya Amazon Prime yang baru. Iya, film Amazon, bukan filmnya Amazon, Bang. Filmnya Chris Pratt yang rilis di Amazon Prime. Iya, itu dia maksudnya. Sebenarnya bukan film Chris Pratt sih. Bukan film Chris Pratt juga. Bukan, soalnya yang direktorin tuh Chris McKay. Chris McKay, ya benar. Tadi ya. Mungkin keluarga juga sama Chris Pratt ya, karena ada nama Chris ya. Berarti Chris John juga keluarga juga sama Chris Martin juga. Gue pukul aja lo, kan nama belakangnya kan McKay, bukan ada Pratt juga tuh bangsat. Chris itu nama depan anjing. Oh iya benar. Iya, Tomorrow War itu bercerita soal mirip-mirip ya sebenarnya sama kayak Age of Tomorrow-nya Tom Cruise. Benar. Kan kalau misalnya Age of Tomorrow-nya Tom Cruise itu kan dia time looping kan karena dapat kekuatan karena nggak sengaja minum darah alien ya dulu. Nah, kalau misalnya Tomorrow War ini premisnya itu kayak jadi di kayak Avengers Endgame. Enggak dong. Iya dong. Dia kan balik ke masa lalu, ngubah masa depan. Kagak lah, kalau Avengers Endgame tuh balik ke masa lalu. Ya. Kalau ini dari masa lalu ke masa depan tuh balik lagi ke masa lalu gitu. Ya, beda. Jadi ya konsep ceritanya itu 28 tahun sebelum kejadian 30. penyerangan. 30 itu udah baru penyerangan di Rusia. Jadi maksudnya waktu filmnya itu 30 tahun sebelum penyerangan alien yang namanya itu apa sih? Landak putih ya, kalau misalnya terjemahannya landak putih ya, aneh gitu. Itu tuh kayak alien yang sebenarnya sih bentukannya nggak mirip landak, cuman ntar kita bahas deh. Penyerangan alien yang istilahnya itu kayak nguasain bumi dan benar-benar bikin bumi itu hampir punah, manusia itu hampir punah karena di situ iya, karena dia manusia itu jadi kayak makanannya gitu kan. Nah, terus di sini tuh yang dari masa depan ini balik ke masa lalu untuk minta pertolongan. Kan biasanya kan orang tuh pengennya tuh kalau misal punya mesin waktu itu ke masa depan, oh ya gue pengen lihat nih masa depan gue kayak gimana. Kalau ini balik ke masa lalu gitu untuk memperbaiki masa depan. Nah, itu tuh premis itu ada si Chris Pratt selaku Dan Forrester, seorang mantan marinir, dia tentara Angkatan Darat kalau nggak salah 15 tahun lalu, dan yang udah pensiun dari perang. Dia dua kali perang, mimpin perang. Sekarang terus dia jadi itu guru SMP. Iya, guru saya di SMP apa SMP sih gitu gua. Nah, dengan bekal karena setelah perang itu dia lebih milih ke ya udahlah gue lebih fokus ke belajar biologi gitu-gitu kan. Sampai akhirnya jadi guru, istilahnya jadi guru SMP. Nah, ketika jadi guru SMP ada yang dari masa depan itu datang minta pertolongan sampai akhir buat minta pertolongan. Iya, dari itu ya apa? Kayak pertandingan softball. Lagi pertandingan bola kaki yang biasa kalian tonton, Brazil lawan US, inget gua. Bukan Brazil lawan Argentina. Gua kira Brazil lawan Argentina, ternyata Brazil lawan US. Tiba-tiba dihitungin. Iya, makanya cuman terus habis itu tentara yang dari masa depannya muncul di stadion, terus minta pertolongan. Ya, minta pertolongan sampai akhirnya time skip berapa bulan sih? 6 atau 5 bulan ya? 5 sampai 6 bulan kalau nggak salah. Nah, di situ tuh orang-orang tuh udah mulai di draft lah. Draft itu kayak istilahnya kalau misal kalian tahu peraturan orang Korea itu wajib militer. Padahal sebenarnya perangnya bukan perang dia. Maksudnya perang masa ini, perangnya malah ditaruh di perang masa depan. Nah, sampai akhirnya kayak orang-orang itu kayak apa sih namanya, kayak ada pro kontranya lah gitu, kayak pronya itu kayak orang-orang tuh pengen ngebantuin yang masa depan, cuman kontranya itu orang kan ini kan bukan perang kita gitu, kita belum siap, maksudnya belum kedatangan gitu istilahnya. Jadi kayak ngapain sih, karena itu biasanya protes itu karena keluarga meninggal kan, karena di draft. Nah, kebanyakan yang protes itu anak-anak kan, anak-anak sama istri biasanya karena apa yang di pas dia belajar sains juga itu yang pada diem kan anak-anak. Pada diem, terus
terus nanya kenapa sih kita harus wajib militer padahal kan itu bukan perang kita gitu kan, saudara gue, ibu bapak gue meninggal gitu. Karena banyak banget orang-orang yang kayak aku pengen nyelamatin cucu-cucu gue nih. Iya gitu, cuman sampai akhirnya si Chris Pratt atau si Dan ini tuh ternyata ke draft gitu. Terus pengen kabur, cuman pengen minta bantuan bapaknya, dan bapaknya itu yang jadi siapa sih namanya, bentar gue lihat dulu. J.K. Simmons yang biasa kalau bisa kalian pernah ngeliat itu di Spider-Man itu jadi pemret ya. Dari pemret, pemimpin redaksi. Iya, J. Jonah Jameson. Di situ dia jadi bapaknya si Dan Forrester yang namanya itu James Forrester. Tapi kalau di Spider-Man yang Homecoming dia jadi ituan ya? Sama, jadi J. Jonah Jameson juga. Iya, tapi di situ dia jadi ituan news anchor. Oh, masih iya, dia yang jadi news anchor. Cuman emang begitu di komik juga dia sama gitu juga. Cuman kita nggak bakal ngomong Spider-Man. Terus udah ke draft ya. Terus si istrinya minta jangan pergi, terus minta bantuan bapaknya buat, soalnya kalau orang di draft itu punya gelang gitu. Gelang gitu, kayak dia bisa dilacak gitu. Iya istilahnya. Nah terus akhirnya ya karena berantem bapaknya akhirnya nggak jadi kabur. Kayak ya udahlah gue jalan aja ke masa depan, sampai akhirnya ditransfer ke masa depan. Sebelum ke masa depan itu ketemu sama guru, bukan itu pimpinan bioteknologi ya, namanya itu si Charlie yang diperankan sama Sam Richardson. Ini for information, Sam Richardson ini main di tahun ini juga rilis filmnya di namanya Werewolf Within. Itu tuh film soal apa sih namanya, adaptasi. Kalau bisa kalian main game Werewolf itu nyari werewolf itu ya kayak gitu. Itu karena emang adaptasi game aja. Terus habis itu ketemu si Charlie, akhirnya pokoknya karena ada alarm ya. Alarm terus akhirnya ya udah pindah ke masa depan. Ternyata koordinatnya salah kan, harusnya dituruninnya di pantai Miami Beach. Terus malah turunnya di tengah kota gitu. Banyak orang yang mati karena jatuh dari ya itu. Tapi anehnya Chris Pratt kenapa nggak mati, padahal jatuhnya sama kan, kolam renang yang cuma tinggi 3 meter paling kayak gitu. Iya sih, harusnya secara fisika ya ada damage-nya lah. Iya, cuman ya udah akhirnya selamat. Terus apa sih namanya, perintahnya beda ya. Akhirnya perintahnya itu suruh ngambil itu dulu. Pertama suruh nyelamatin anak buah, habis itu ngambil ampul. Ampul itu kayak botol botol apalah biasa kalau misalnya kalian ke lab kimia atau ampul botol buat naro apaan itu kayak ramuan. Iya, bukan ramuan bodoh. Kayak misalnya buat cairan-cairan kayak misalnya dahak atau gimana gitu. Nah, itu singkat cerita kayak gitu. Akhirnya dia selamat ampulnya, cuman akhirnya ketemu sama pimpinan. Nah, mulai dari situ tuh kayak udah mulai gue kira tuh bakal ceritanya tuh bakal berkutat di situ loh, kayak penyelamatan sama ngambil ampul. Karena kan itu kan maksudnya, tapi kayak kalau kayak gitu ibarat kayak itu enggak sih? Army of the Dead atau Black Hawk Down yang ya kayak gitu. Cuman gue kira tuh bakal seperti itu karena kan emang maksudnya dibikin premis seperti itu sebenarnya udah kuat kan. Ternyata tempatnya deket gitu, cuma di seberang gedungnya itu di seberang tempat gedungnya dia jatuh gitu. Kalau ternyata masih ada lanjut lagi. Nah, itu yang bikin gue kayak ternyata sampai sini doang. Gue kira bakal itu. Nah, itu sih selanjutnya kalian bisa nonton sendiri di Amazon Prime. Amazon Prime ya. Sudah rilis dari kapan sih? Udah lama? Udah lumayan lama. Minggu lah gue. 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Itu kalian bisa nonton di Amazon Prime. Mantap. 2 minggu yang lalu itu pas kita rekaman sekarang. Berarti kalau misalnya kita rilis mungkin sekitar 3 atau sebulan lalu ya. Sebulan lalu. Iya gitu. Nah, terus singkat cerita gitu. Cuman filmnya lumayan lama sih, 2 jam 20 menit. 2 jam 20 menit, 140-an. 140. Dan itu sih gua rasa gue nggak ngerasa bosen sih dengan film 2 karena timelinenya maju mundur dan gitu loh, enak loh Iya, enak aja gitu kayak karena kan filmnya nggak karena kan ini filmnya action sebenarnya. Dan yang bikin gue menarik adalah di sini tuh nggak ngebosenin, karena kan bisa kebanyakan film action itu karena suka dragging ya, kayak bikin ngantuk, kebanyakan alien, iya film alien kadang suka kebanyakan fisika dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu penting ya, karena kan itu kan film sci-fi apalagi. Cuman ya kalau misalnya terlalu banyak juga malah rasanya jadi aneh juga gitu loh. Nah, ya cuman itu yang bagian yang gue suka sih, itu sih nggak dragging sama seru aja gitu buat ditonton. Walaupun kesan buat gue tuh pertama itu sebenarnya kesannya ya film normal aja gitu, kayak film klise, dan kalian bisa temui jalan cerita kalau kalian nonton tuh merasa kayak ini gue kayak pernah nonton film kayak gini gitu. Maksudnya film-film sejenis itu sering gitu loh. Dan juga ada nilai keluarganya di situ dia, dan ada satu momen yang bikin gue nangis. Bukan nangis, berkaca-kaca sebenarnya, kayak
Gue kan orangnya sebenarnya kan gue nggak suka begitu-gituan aja ya, karena kayak apa sih gitu. Cuman kok lama-lama gue kayak meneteskan air mata dengan film bertema keluarga sci-fi dan action ini. Malah sci-fi dan action tapi ada drama. Iya, ada drama gitu sih. Gue tuh nangis bukan nangis sih, gue berkaca-kaca pas setelah ini ngambil betina dari si landak putih ini, kan dia kan kepisah tuh kan sama pasukan, terus dia berdua naik hammer kan, terus di pantai akhirnya kasih tau kan ya, ayah tuh dulu tuh ninggalin kita gitu, katanya ini yang terbaik tuh soalnya ayah tuh nyerahin mama gitu-gitulah. Akhirnya kok kayak apalagi flashback ketika ternyata background si Dan ini juga dulu bapaknya ninggalin bapaknya itu si J. Jonah Jameson, si J.K. Simmons atau si siapa sih namanya, si Forrester juga Michael Forrester benar. Si Michael Forrester juga ninggalin si Dan Forrester sama ibunya dulu. Jadi kayak berbalik kok malah terulang gitu. Padahal seharusnya si Dan ini bisa belajar untuk dari kesalahan bapaknya. Gitu. Dia malah itu. Terus akhirnya gue berkaca-kaca kayak anjing. Ternyata begini juga gitu. Cuman sama itu keluarganya agak rumit ya. Iya, agak rumit gitu ya. Sama yang kedua itu, sama yang terakhir sih sebelum si Dan Forrester itu balik ke masa lalu lagi. Pas yang anaknya iya, tapi itu di sini tuh gue ngeliat dari sinematografinya segala macam bagus banget. Bagus sih. Apalagi pas siapa tuh si Miuri-nya jatuh, cuma Miuri versi dewasa ya. Oh ya, si Dan ini punya anak namanya Miuri Forrester yang udah gede ya kalau bisa di masa depannya. Terus ya benar sih. 30 tahun yang dari ketika si Dan itu dari timeline film lah. Ya itu istilahnya. Terus jatuh kan. Tuh gue kan nangis kayak anjir gitu gue. Astaga. Bagus itu apa? Skerin. Iya apalagi momen sinematik kayak menghilang tiba-tiba bro. Kan jadi kayak bagus aja gitu sinematografiknya dan segala macamnya gitu. Itu bagus sih. Terus gue kira tuh bakal selesai di situ atau ini tuh jujur ceritanya tuh gue suka banyak salah prediksi karena kan yang tadi gue bilang pertama gue prediksi tuh ceritanya bakal selesai di mana, bukan selesai, bakal berkutat di ngambil nyelamatin ngambil ampul sama nyelamatin orang. Ternyata masih lanjut. Terus gue kira tuh bakal kelar pas kan ampul toksinnya jadi gue kira bakal diledakin dijadiin bom gitu misalnya. Ternyata salah lagi. Ternyata balik ke masa depan terus malah ini kan. Nggak balik ke masa depan. Balik ke masa lalu malah nyari ini apa sih namanya kayak asal usulnya. Iya, nyari asal usul dari si landak putihnya ini. Si alien ini. Itu sih yang maksudnya yang bikin gue miss kayak anjir prediksi gue ternyata salah, walaupun padahal ceritanya itu sering kita temui di film-film maksudnya film-film yang plot twistnya sering-sering banget. Plot film itu sama gitu loh. Nggak beda jauh gitu. Cuman kok prediksi gue salah, itu sih yang gue suka sih dari film. Kalau gimana sih? Kalau dari gue pertama dari konsep filmnya sendiri yang dia kayak orang kepikiran aja tuh orang datang ke masa lalu buat minta bantuan orang dari masa lalu ke masa depan. Iya, padahal kan biasanya kan kebalikannya. Iya, bahkan biasanya kayak orang dari masa lalu ke masa depan atau orang dari masa depan ke masa lalu buat ngubah masa depan. Iya gitu doang. Cuman ini nggak, maksudnya yang bikin gua gak kepilih lah minta tolong. Iya, kenapa minta tolong ya? Iya, kenapa minta tolong? Orang kan biasa dari masa depan itu kan lebih canggih ya. Iya. Kenapa minta tolong sama peradaban yang belum maju sebenarnya? Itu yang gue bingung. Ya karena itu udah dari udah berkembang dan segala macam. Iya, sebenarnya sih karena masih banyak sumber daya manusia. Iya. Dan konsep landak putih ini sama kayak konsepnya semut anjing. Oh iya. Kalau lu tahu kalau konsep semut kan adalah bukan semut dong, konsep apa namanya? Semut juga sama. Kayak apa sih namanya? Serangga lah. Yang serangga koloni ya, maksudnya yang berkoloni kayak semut, lebah gitu-gitu yang dia kan punya satu ratu. Punya gitu satu ratu dan yang apa sih yang betina yang jantannya. Apa sih jantannya itu cuma jadi pekerjanya. Iya, banyak gitu. banget dan segala macamnya gitu. Dan juga konsepnya kayak nyelamatin buat nyelamatin betina ini gitu maksudnya. Cuma yang lucu itu namanya landak putih. Iya. Bentukannya kayak macan gitu. Iya, cuman konsep koloni malah kayak serangga. Itu dia. Iya aneh. Di mana landak putihnya coba? Landak putihnya gue tahu. Punggungnya doang, nggak bisa ditembak udah. Makanya disebut landak putih udah. Cuma di leher doang anjing. Leher sama perut udah. Sampis. Enggak sampis. Keren sih. Cuman jujur apa ya, bentuk monsternya sih gue rada-rada aneh. Curang. Nggak ngasih handicap ke manusia gitu kayak lu udah larinya kenceng, bisa nembakin duri. Istilah bisa jarak, bisa melee, bisa renget. Iya, bisa jadi marksman, bisa jadi assassin. Ini itu di box. Itu ada. Bisa jadi tanker juga. Badannya kayak tank lagi. Badannya tank keras kan. Kayak enggak ada handicap. Manusia cuma bisa lari sama nembak. Iya.
kan kenapa ya bentar, gua 30 tahun kemudian emang nggak ditemukan senjata yang buat panas kayak laser gitu ya? Kayaknya kalau film Predator ada deh kayaknya. Iya, kalau Predator versus Alien ya beda. Iya. Karena kan itu teknologi luar angkasa beda. Iya. Cuman ya itu aja yang kayak nggak ngasih handicap buat manusia, kayak curang banget monsternya. Dan juga masih banyak banget kayak plot hole gitu, kayak siapa yang ituin ini gitu. Oh iya, karena kan pas aliennya itu siapa gitu iya, siapa yang bawa juga segala macam. Karena kan pas balik ke masa lalu terus ketemu pesawatnya ternyata landak putih ini bukan alien yang sengaja nyerang bumi, ternyata tuh cuman kargo kan, cuman kayak barang bawaan, makhluk bawaan yang memang seharusnya bukan ngancurin bumi. Bukan buat ngancurin planet lain, cuman pesawatnya keburu jatuh ke bumi. Udah. Cuman bentuk tengkorak pilotnya kayak tengkorak manusia, cuman ada apa sih namanya, kayak ada apa sih, tiara itu apa sih namanya, mahkota gitu. Kayak ada mahkota kan di tulang apa namanya, tulang-tulangnya gitu kan, ya tengkorak itu. Kayak gue bilang kok manusia bawa beginian. Ya, ngapain gitu kan? Iya, ngapain juga bro. Terus kok manusia zaman dulu kan ceritanya kan itu kan kemungkinan itu kan jatuhnya kan sebelum apa namanya, sebelum Masehi kan. Sebelum 984 sebelum Masehi kan, saya ingat gua. Kok ada pesawat gede. Iya, benar. Cuma bentuk ininya tengkoraknya manusia. Iya, benar. Mungkin agak plot hole di situ loh. Iya, sebenarnya kalau bisa dibikin spin-off sih kata gue menarik sih. Iya, kalau bisa dibikin spin-off ya. Kalau misalkan nggak bisa ya udah. Ya udah, cuman gue butuh kejelasan aja asal usulnya dari mana. Asal usul si landak putih itu dari mana gitu. Dari planet mana? Mungkin dari planet Namek. Mungkin itu orang-orang Namek. Planet Namek itu hijau, Piccolo. Tapi kan itu nama mahkotanya. Kagak dong, bukan. Piccolo mana punya mahkota, ada juga punya mata kayak siput. Oh iya benar. Itu. Kan itu kan jadi tengkorak ya tapi. Iya betul, iya. Nah, gitu sih. Lanjut lagi ke momen yang enggak gue suka adalah apa ya? Kebanyakan kayak bukan mungkin karena background dari apa ya? Karena background tentaranya itu kan rata-rata kan bukan tentara ya, ketika pertama kali apa di teleport ke masa depan gitu kan, bukan tentara, cuman terkesannya kayak aneh gitu. Iya benar. Kayak ya sebenarnya sih realistis ya, karena dia bukan tentara terus nembak ke asal gitu. Iya. Terus yang bikin aneh juga itu peluru kagak habis-habis, anjing nge-spray mulu. Kayak padahal senjatanya bukan machine gun, maksudnya kan bukan machine gun yang pelurunya banyak. Ngerti. Iya enggak ada bisa-bisa ya. Iya gitu. Maksudnya enggak kelihatan, maksudnya ngokangnya enggak ngeliatan kokang gitu kayak. Yang paling kelihatan yang cuma yang pakai shotgun tuh. Yang umurnya tinggal 6 bulan. Iya, karena kanker kan. Itu dia yang bikin aneh tuh itu aja sih. Maksudnya kayak ini kan film action, seharusnya kan jelas gitu loh, kayak misalnya senjata ganti gitu. Ini mau nge-spray terus nggak bisa habis rasanya gitu. Padahal yang pas di tangga itu tuh. Iya, padahal ini tuh padahal kan lo kan selongsong pelurunya kan cuman kecil, ukuran normal. Yang paling bisa cuman 30 peluru gitu. Iya, ya seginilah gitulah. Iya, cuman kan nembakan gitu. Lama banget enggak habis-habis lagi. Benar. Yang enggak habis-habisnya, yang kelihatan banget enggak habis-habis itu yang di tangga sama yang pas di jalan jembatan. Yang sebelum dibom kan. Iya, itu enggak habis-habis itu. Heran enggak. Padahal kayaknya enggak kelihatan juga bawa selongsong ya cadangan gitu. Enggak kelihatan dia bawa tas buat atau apanya gitu. Ya maksudnya kalau tas kelihatan, cuman kan susah gitu. Itu sih yang gua bukan gak suka sih, maksudnya kayak aneh aja gitu, nggak sama ya endingnya epic sih gua rasa sih, walaupun rada klise sebenarnya ya. Gua nggak suka di bagian klisenya aja, kayak kata bapaknya, biarkan aku mendapatkan kesempatan kedua ini, mengorbankan diriku. Tidak. Trot. Pakai aneh banget. Sumpah. Itu kayak apa ya? Orang pengen endingnya. Ya udah gua mati, jatuh aja nih sama nih monster. Nggak jadi. Malah anti klimaks gitu. Anjing, kesel gitu. Itu doang sih. Walaupun sebenarnya itu lebih ke arah seru, cuman kayak sedikit anti klimaks sih, kayak anjir gue jujur udah ngerasa kayak alah anjir, gue kira bakal bisa baik gitu. Ternyata malah digagak. Ya, ternyata mati. Ya, ternyata balik lagi. Kan gak jelas. Iya, dan juga orang-orang dari masa depan semuanya mati semua ya? Enggak. Ada yang dulu pertama kali datang ke masa lalu, yang dari masa depan itu nge-stay di masa lalu, ngebantuin si Dan Forrester ini. Tapi kan mati di pas diledak. Yang cewek mati. Emang mati cewek? Yang diledakin pesawatnya mati dia sama orang yang tinggal 6 bulan. Emang dia mati. Emang cuma dia berdua ya? Iya, dia berdua. Gua lupa itu. Astaga, kasihan banget itu orang. Iya, si Charlie gimana sih? Gue lupa deh. Si Charlie nggak mati. Si Charlie selamat kan, soalnya kan yang pas di akhirnya tuh Charlie kan berlumuran kayak darah hijau gitu. Iya. Iya. Ya gara-gara pakai gergaji mesin. Itu sih.
pistol nggak bisa, ya udah gaji mesin Bukan aja. nggak bisa, dia nggak bisa reload anjing. Reload, iya. Itu juga kelihatan tuh di situ tuh. Iya. Kelihatan bodoh abisnya. Kelihatan bodoh tuh emang. Emang Charlie paling kayak Sebenarnya itu season komedinya ada. Iya, cuma dia tuh jadi bumbu komedi Iya, aja sih, bumbu karena komedinya dia ada itu kan background kan tentara, melainkan kayak ilmuwan. Iya, Cuman jadi lucu aja karena sikapnya yang rada nyeleneh sih bisa gue bilang sih. Itu sih yang bagian menarik juga termasuk sih itu si Charlie tuh. Yang nggak gue suka lagi kayak di yang siapa sih, gue lupa deh orang yang hidup piala 6 bulan tuh. Si siapa ya? Iya itu gue lupa namanya. Kalau dari berita-berita segala macam kan orang-orang pada nggak selamat ya dari. Iya kalau misalnya kena kanker kan pasti badannya kan udah sakit-sakitan gitu. Iya, dan juga dia nggak bakal kayak nggak selamat gitu buat orang-orang yang dikirim ke masa depan kan kebanyakan nggak selamat kan. Iya. Dia malah selamat loh. Dia malah 3 sampai 4 kali sama si bareng si Den ini 4 kali. 4 kali, aneh banget anjir. Si Dorian namanya. Oh iya Dorian benar. Yang punya kuku. Iya, yang punya kuku ya benar. Itu maksudnya yang gue bingung adalah yang bikin gue bisa, lu umur udah kena kanker, udah mah kena kanker, terus kan kalau misal udah didiagnosa 6 bulan hidup kan berarti kan udah stadium akhir kan? Udah. Iya maksudnya udah stadium akhir kan? Iya. Cuma badan tuh masih keker. Badan masih keker, masih bisa lari. Masih bisa lari, masih bisa nembak. Seenggaknya masih bisa ngokang shotgun loh. Iya, maksudnya masih fit, maksudnya badannya merasa kayak masih fit banget. Notabene orang-orang kayak kalau pakai shotgun itu pasti kan agak mundur ya. Bisa biasa aja. Itu yang bikin bukan galau guys, emang biasa di film sih begitu. Iya, tapi film action. Tapi enggak lu hidup cuma 6 bulan doang gitu maksudnya. Maksudnya secara logika itu udah kanker mah, udah mah kanker, stadium akhir masih fit itu doang. Iya. Gitu. Ya, kita nggak tahu kankernya mungkin kanker apa gitu. Iya, mungkin kanker dompet, kantong kering. Iya. Iya, itu deh maksud. Itu sih, itu cuma itu doang paling aja. Iya. Cuman buat penilaian sih overall buat gua kan karena itu kan filmnya sebenarnya kayak jatuh lebih ke film box office ya, lebih menurut gua film box office lebih yang seharusnya tayang di nonton bola di bioskop gitu karena emang lebih jujur lebih dari film yang kemarin pun dari film yang kemarin kita bilang pun lebih cocok di film ditaruh karena benar-benar menggelegar gitu jedar itu sih harusnya kayak pakai Dolby Atmos gitu. Langsung jeda tembak-tembakannya bodoh tembak-tembakannya segala macamnya gitu kan. Jadi lebih berasa gitu. Iya, cuman dia malah ya sebenarnya sih nggak ada masalah di Amazon, cuman gua sebagai penonton tuh lebih suka kayak lebih suka nontonnya lebih bagus pakai Dolby. Iya, lebih bagus pakai Dolby Atmos gitu. Iya, itu lebih berasa ya. Siapa tahu kan Dolby Atmos bisa. Iya. Nanti kita syuting di mereka syuting terus pakai Dolby Atmos gitu. Sebenarnya sih bisa kalian nonton pakai maksudnya bisa kalian nonton itu pakai untuk merasakan sensasi yang bagus, cuman harus punya modal speaker Dolby gitu. Ya nggak apa-apa kecuali ya mungkin punya headphone Audio Technica atau enggak mungkin kalian gitu penonton viewer nontonnya di layar 32 inch terus pakai home theater. Nah, iya benar. Home theater Dolby Atmos udah. Oh iya. Kalian home theater tapi speaker kondangan. Oh, dung yang bikin dadamu berdegup kencang. Kita masuk ke penilaian. Itu sih berarti. Bagus lah, gila lo. Ya maksudnya kalau misalnya mau dikasih nilai, bagus banget sih film. Cocok buat ditonton. Cuman ini sebenarnya film remaja ya. Karena nggak ada aneh-aneh jujur. Iya, benar. Nggak ada aneh-aneh, orang ada drama keluarganya ya. Mungkin kalau anak-anak mau nonton harus didampingi anak-anak sama remaja. Cuman ya emang nggak ada yang aneh-aneh jujur. Cuman bener-bener pure action, pure drama itu aja. Tapi di sini kayak darah-darahan segala macam mungkin harus diajarin dulu ya. Iya kayak ya memang realitasnya kalau bisa perang tuh ya seperti itu. Iya. Sebenarnya cuman kalau darah dari manusia nggak kelihatan ya. Ada yang tangannya putus gitu kita ada. Yang orang yang jatuh dari gedung aja itu. Iya logika aja sih sebenarnya. Hancur berkeping-keping. Iya sih ada ya logika iya sih. Iya. Benar-benar maksudnya kalau mau nonton bareng keluarga silahkan karena jujur ini filmnya seru. Cuman harus ada dampingan orang tua untuk mengedukasi gitu loh. Gitu jadi kayak misal anak-anak mau main yang di tempat tinggi jangan ntar kamu jatuh kayak gini itu menakut-nakutin. Iya benar. Kamu mau tangannya putus gara-gara jatuh. Atau anak-anak main tembak-tembakan. Iya, pakai pistol beneran ternyata. Langsung masuk jadi mafia. Iya, bikin kartel. Berubah jadi narkos ya. Bodoh. Narkos jadi apa namanya? Jadi kartel guys. Iya. Cuak. Tiba-tiba bikin film Godfather 2. Waduh, goblok. Godfather tuh udah 4. Blok. Jadi narkos dia. Jadi cuman bukan bandar ganja.
Bandar komik. Iya, bandar komik. Komik kan biasa kalau Komik aja. Oke. Ya gitu aja kan. Ya. Mikir kita udah mulai out of topic ya. Benar. Jadi kita harus signing out daripada makin gak jelas, makin rusak. Iya, benar. Makin rusak. Ya kan. Mending kita pamit deh. Iya. Duluan. Halo. Ya, bentar dulu. Anjing, otak gua out of the box banget sekarang. Ya udah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Indoposko. Jangan lupa baca berita kita juga di @indoposko.id. Terus Instagram kita jangan lupa di-follow juga @indoposko.id, Twitter juga @indoposko, TikTok juga @indoposko. Facebook juga Indoposko, iya. TikTok juga @indoposko. Benar, 2 kali itu TikTok tuh. Oh iya. Oke. Mungkin kita aja yang kita bahas kali ini tentang film The Tomorrow War. Iya, perang besok. Perang besok atau besok perang? Perang besok. Besok perang. Oh iya benar. Lawan Covid ya. Sampai Iya. jumpa. Oh iya, jangan lupa taati prokes. Iya, masih jangan ada, takut vaksin. Itu dia. Biar cepat sembuh Indonesia. Iya, benar. Ya. Semangat semuanya. Benar. Biar jadi titan Anda. Bacot. Pamit. Saya Dika Ardian Putra, salah Dika Ardian Putra. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.